Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada saat ini, saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 atau pada tanggal 21 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 26 ayat 34 sampai 35 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Esau berumur 40 tahun dan dia mengambil istri, yaitu Yudit, anak perempuan Beri, orang Het, dan Besmat, anak perempuan Elon, orang Het. Dan mereka ini menimbulkan kepahitan roh bagi Ishak dan Ribka. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam renungan Torah ini masih berbicara tentang pertengkaran karena sumur, saudaraku. Dan di dalam bacaan renungan Torah ini kita dapat melihat di sini, saudaraku, bahwa Esau, anak daripada Ishak ini, dan Ishak dan Ribka ini adalah Esau dan Yakub. Yang pertama adalah Esau ini, saudaraku, dan di mana Esau dalam peristiwa sudah menjual hak kesulungannya kepada anaknya Yakub, saudaraku. Dan di sini dikatakan Esau berkeluarga atau menikah demikian, saudaraku, dan mempunyai 2 orang istri. Namun yang menjadi renungan bagi kita bahwa sikap Esau dan istri-istrinya ini menyebabkan kepahitan roh, saudaraku. Ya, istilah kepahitan roh ini tertulis di dalam kitab suci kita. Saudaraku, selama ini mungkin kita hanya mendengar tentang kepahitan hati, namun ini ada perkataan di dalam kitab suci dengan pernyataan adanya kepahitan roh, saudaraku. Bila kita renungkan tentang hal perkataan kepahitan roh ini, tentu sesuatu hal yang bersifat kerohanian demikian, saudaraku, bersifat roh, saudaraku, bukan berbicara berhubungan dengan sesuatu sikap-sikap kehidupan ataupun bisa dibilang berbicara tentang bagaimana kehidupan sosial antara anak dan orang tua seperti itu. Namun tidak, saudaraku, karena berbicara kepahitan roh ini berarti di dalamnya lebih dalam lagi tentang bagaimana sikap daripada anak terhadap orang tua yang sudah melakukan perbedaan di dalam sikap penyembahan, tentunya, saudaraku. Siapa yang mereka sembah demikian, karena berbicara kepahitan roh, saudaraku. Dan kalau kepahitan hati itu mungkin masih berbicara tentang etika-etika yang banyak dilanggar sehingga menimbulkan kepahitan hati tentunya oleh standar orang yang merasa kepahitan demikian, saudaraku. Tapi itu juga belum menjadi suatu pembenaran, karena ada orang yang cepat kepahitan hati, namun sebenarnya itu adalah sifatnya mungkin teguran demikian, saudaraku, namun dia tangkap bahwa itu sesuatu kepahitan hati baginya. Jadi berbicara kepahitan hati masih bersifat etika-etika dalam kehidupan, namun ditangkap pemahamannya menimbulkan kepahitan hati oleh standar orang tersebut sendiri, saudaraku, bukan secara standarnya hukum Bapa Yahweh tentunya. Namun kepahitan roh ini berbicara tentang kepahitan yang berhubungan dengan kerohanian atau roh, yang berbicara tentang kepahitan roh orang tua terhadap anak. Ini berarti sesuatu yang sudah mendalam sekali, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Di dalam kita menjalani kehidupan, khususnya yang sudah berkeluarga, memiliki anak-anak masing-masing, kita juga jangan sempat terjadi suatu kepahitan roh ini. Mari kita orang tua, kita didik anak-anak kita sesuai dengan hukum Bapa Yahweh tentunya, di mana kita memperkenalkan nama Bapa Yahweh di dalam kehidupan anak-anak kita, karena kita adalah generasi
yang akan memberikan nama yang memang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau dulu orang tua kita tidak memakai nama ini, Tuhan yang kita sembah adalah nama dari Tuhan ilah bangsa-bangsa, namun sekarang kita sudah tidak. Itu harus kita teruskan kepada anak-anak kita, bahkan bila kita diizinkan kepada cucu-cucu kita nanti, bila kita diizinkan masih panjang umur kepada cicit-cicit kita nanti, saudaraku. Inilah yang menjadi suatu renungan pada pagi hari ini. Saudaraku, bagian kita memberikan yang terbaik tentunya kepada anak-anak kita. Namun bagi anak-anak yang juga sebagai anak-anak yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh, dengarkanlah perkataan orang tuamu, karena orang tuamu adalah mewakili apa yang Elohim Yahweh nyatakan dan disampaikan. Sehingga di dalam 10 perintah Elohim Yahweh di yang kelima, jelas Bapa Yahweh menulis di dengan jari Bapa Yahweh sendiri, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu, saudaraku. Berarti ada sesuatu konsekuensi yang terjadi bila itu tidak dilakukan. Sama seperti Esau, saudaraku. Sehingga menimbulkan kepahitan hati bagi Ishak ini, saudaraku. Bukan hanya kepahitan hati tadi, tapi kepahitan roh. Hal ini mencatat bahwa seterusnya di dalam kitab suci, nama Esau sudah tidak masuk lagi, saudaraku, dalam janji-janji kepada keturunan Abraham ini. Namun yang diteruskan kepada adiknya, adik kembarnya, yaitu Yakub. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Matius 7, Matius 8 ayat yang ke-11 yang berkata demikian, saudaraku. Dan aku berkata kepadamu bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang ke duduk makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Saudaraku, di dalam kitab Matius 8 ini, Yeshua HaMashiach berkata bahwa Abraham, Ishak dan Yakub yang duduk makan di dalam kerajaan surga. Namun nama Esau tidak tertulis di sini, saudaraku. Inilah menyatakan bahwa keperkenanan di dalam garis keturunan Abraham itu adalah Yakub, saudaraku. Namun Esau tidak masuk. Karena apa? Karena Esau juga menimbulkan kepahitan roh kepada orang tuanya, yaitu Ishak dan Ribka. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari maju kita terus dalam iman, berjuang terus, saudaraku, menjalani kehidupan ini. Mari kita hormati orang tua kita selagi dia ada, dan kita tetap taat kepada otoritas yang diberikan antara kita anak kepada orang tua. Walau keadaan apapun orang tuanya, namun itulah orang tua kita harus tunduk kepada otoritas oleh karena kita melakukan hukum Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Dan tempat saya berdoa, Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang dikerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.